sinus paranasialis, kelenjar ludah proctodeum atau kelenjar analis. Yang kedua yaitu neural tube, menumbuhkan otak, spinal cord, saraf perifer, ganglia, retina mata, reseptor kulit, reseptor pendengaran, dan reseptor perasaan neurohipofisis. Yang ketiga yaitu neural crest, yaitu menumbuhkan neuron sensoris, neuron koligernik, sistem saraf parasimpatetik, dan sel segmen tubuh. Nah, seperti gambar itu seperti garis lurus, agak ada pembelahan di tengahnya membentuk cekungan ke dalam, lalu cekungan yang di dalam membentuk seperti huruf O dengan ada lapisan di atasnya. Seperti ini gambarnya dari tubuh. Selanjutnya yaitu perkembangan lapisan mesoderm, yaitu notochord, berkembang baik pada amphioxus, berkembang menjadi bentuk tulang belakang pada vertebrata. Selanjutnya yaitu epimer, berkembang menjadi dermatom, dermis kulit, sklerotom atau sumsum tulang, dan myotom atau kerangka. Selanjutnya yaitu mesomer, berkembang menjadi organ ekskresi, yaitu ginjal, uretra, ovarium, dan saluran genitalis. Selanjutnya yaitu hipomer, berkembang menjadi stomatopleura atau peritoneum, spongiopleura atau mesenterium, jantung, sel darah, pembuluh darah, koleon atau rongga tubuh. Berikut adalah gambar dari gastrulation dan gastrulation immobilia. Selanjutnya yaitu epimer, sekelompok sel mesenkim yang kemudian pindah ke median mengelilingi notochord dan ke dorsal mengelilingi bumbung neural, membentuk vertebrae yang menyelimuti notochord dan bumbung neural, somit atau menyusut diri, kemudian bumbung, dermatom sebelah luar, dan myotom sebelah dalam. Selanjutnya itu dermatom, kemudian menghasilkan mesenkim, kemudian pindah ke bagian bawah epidermis, dan kemudian menjadi lapisan dermis. Selanjutnya yaitu mesomer, yaitu genital right, kemudian mengandung sel-sel untuk menjadi gonad. Selanjutnya nephrotom, yang kemudian tumbuh menjadi ginjal beserta salurannya. Dan selanjutnya yaitu hipomer, somatic mesoderm dan splenic mesoderm, menumbuhkan kantung insang di daerah faring corpus, kemudian berpasangan, kemudian selaput rongga tubuh dan alat dalam menjadi selaput tersusun dari mesotelium dan jaringan ikat. Selanjutnya yaitu somatic mesoderm, menumbuhkan lapisan epidermis kulit di daerah lateral dan ventral embrio. Dan selanjutnya yaitu splenic mesoderm, membentuk epiokardium mesokardium. Selanjutnya yaitu perkembangan lapisan endoderm. Epitelium saluran pencernaan dan derivatnya, epitelium saluran pernafasan, saluran urin, beberapa kelenjar endokrin seperti tiroid dan paratiroid, organ yang dibentuk kemudian menjadi saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Berikut adalah gambar dari perkembangan sistem saraf yang diawali dengan proses neurulasi, yaitu induksi notochorda pada ektoderm, bala menjadi frame, menjadi lipatan, jadi alur dan menjadi bubuk. Neurulasi primer yang pertama yaitu diferensiasi lempeng saraf, pembentukan lipatan saraf, pembentukan alur saraf, pembentukan lipatan alur saraf, kemudian membentuk bulu saraf. Neurulasi sekunder terjadi pada daerah di atas neurocortex posterior, pada daerah lumbar dan ekor, kemudian pembentukan sumsum. Yang keempat yaitu kapitasi dari sumsum membentuk rongga bulu saraf seperti ini. Ini adalah neural tube pada 7 hari, 10 hari, 20 hari, 100 hari, dan 9 bulan. Jadi ini dapat pembentukan otak
Organogenesis dasar itu sistem indera, sistem saraf, sistem sirkulasi, sistem pernapasan. Pada sistem indera terbagi menjadi indera penglihatan, pendengaran, pembau, dan penerbangan. Pertama itu indera penglihatan. Tahap awal adalah induksi dari bagian otak hidrosefalon, tumbuh pasang penjualan menjadi hipogonasi ke lateral yang semakin mendekati epidermal. Induksi evaginasi menjadi epidermal menyebabkan klakoda antara evaginasi dan klakoda lensa saling berinteraksi. Ketiga itu ujung evaginasi menjadi pendataran, kemudian pelekukan, kemudian pembentukan saluran atau optikal. Klakoda lensa mengalami invaginasi, kemudian masuk ke dalam mesoderm, membentuk pola lensa dan melepaskan diri dari epidermal. Pola lensa menempatkan diri tepat di antara dua cawan optik. Hubungan antara cawan optik dengan dioncefalon semakin menyempit, membentuk alur sebagai fisura choroidea. Nanti berkembang menjadi nervus ikut perkembangan salon lensa menjadi lensa yang berbahaya. Merupakan proses penting sel-sel vital salon lensa kemampuan bersintesis protein kristalit sebagai bahan dasar lensa mata. Dalam informasinya lebih lanjut, sel vital sendiri mengalami kematian, hanya meninggalkan protein kristalit sebagai lensa mata yang berfungsi meneruskan cahaya masuk diterima oleh retina. Selanjutnya itu indera pendengaran berasal dari lapisan epidermal endodermis. Pembentukan organ indera ditandai dengan adanya penebalan klakoda pada endoderm yang berhadapan dengan otak klakoda nasal atau palatorius, klakoda optik, dan klakoda auditorius. Masing-masing berhadapan dengan telencephalon, diencephalon, dan diencephalon. Bakal telinga yang mulai dibentuk adalah bakal telinga dalam yang berasal dari klakoda optik, baru kemudian bakal telinga terakhir, dan terakhir bakal telinga luar di hewan yang memiliki daun telinga lainnya. Selanjutnya yaitu indera pembau. Perkembangan embrional pada bagian kepala pada usia kehamilan 4-8 minggu terbentuk dua bagian rongga hidung yang terpisah, yaitu daerah frontonasal dan bagian pertautan proneuroxillaris. Daerah frontonasal berkembang hingga otak bagian depan mendukung faktori bagian media lateral menjadi masuk hubungan garis periol frontal dan perluasan garis mesoderm dari bagian garis pada usia ke-6 terbentuk jaringan mesenkim yang tampak sebagai dinding lateral hidung dengan struktur yang masih sederhana. Usia kehamilan 7 minggu bersatunya 3 garis aksial menjadi 3 buah konka. Usia kehamilan ke-9 minggu terjadi invaginasi media, terbentuk sinus maxillaris, dan secara bersamaan terbentuk prosus incinatus dan bula ethmoidalis membentuk satu merah lebar. Selanjutnya itu usia kehamilan 14 minggu, pembentukan sel ethmoidalis anterior dari invaginasi bagian atas, meatus media, dan sel ethmoidalis posterior dari bagian dasar meatus superior. Usia kehamilan ke-6 minggu, dinding lateral hidung terbentuk dengan baik terdapat dalam proporsi konka. Seluruh daerah sinus paranasal muncul dengan tingkatan yang berbeda sejak baru lahir.
melalui tahapan spesifik. Dan kemudian tahapan perkembangan sinus paranasal yaitu sinus ethmoid, sinus maxillaris, sphenoid, sinus frontal. Berikut adalah gambar dari janin. Terdapat gambar lubang hidung, menonjol maksial, menonjol mandibular. Pada minggu ke-7 dan ke-8 organ hidung akan terlihat jelas seperti ini. Selanjutnya itu indera pengencar berasal dari proses stimulasi pertumbuhan individu pembentukan vestibular. Terdapat 3 lapisan sebagai masa pembentukan definitif yang menyusun diri menjadi bumbung berongga, maka lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ketika stimulasi ektoderm, saraf berlangsung terjadi diferensiasi awal pada daerah mikrofiber sampai mengular bagian depan tubuh menjadi ensefalon dan bagian belakang menjadi epifis bagi bumbung neural. Bumbung epidermis menumbuhkan lapisan epidermis kulit, perinder kulit, mata mata, indera dalam, indera berbau, dan indera peraba. Kemudian menumbuhkan mulut dengan berikannya seperti lapisan imunologi, indera indah, dan indera menetap proprium. Seperti penampakannya yaitu pembentukan kulit terdiri dari lapisan luar yang disebut epidermis berupa sel yang berasal dari lapisan pada ektoderm. Ini juga dibangun oleh satu lapisan dari dekat yang disebut epidermis dan berasal dari lapisan pada mesoderm. Berikut adalah perkembangannya dari 8.000, 11, 12.000 dan pas terakhir. Selanjutnya yaitu pembentukan urutan umum. Pada individu merupakan sel atau organisme yang hidup pada masa awal pertumbuhan yang tidak bisa bertahan hidup sendiri. Misal pada manusia yaitu organisme yang bekerja secara seksual. Ketika satu sel sperma membuahi ovum, hasilnya adalah satu sel yang disebut